Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mata kuliah kalkulus 2 daring kedua atau pertemuan kedua. Nah, kita akan membahas tentang integral. Kemarin pada pertemuan pertama sudah disinggung dasar-dasar rumus integral ya. Nah, integral itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua integral tentu. Nah, untuk integral tak tentu, pengertiannya yaitu integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru ya. Fungsi ini belum memiliki nilai ya, masih berbuka variabel, sehingga cara pengintegralannya menghasilkan fungsi tak tentu. Nah, makanya disebut integral tak tentu. Jadi sebuah integral diintegralkan nanti dari hasil pengintegralan tersebut menghasilkan suatu fungsi yang belum mempunyai nilai. Nah, itulah integral tak tentu. Nah, untuk integral tentu berarti sebaliknya. Jadi diintegralkan, hasil dari integral tersebut akan mempunyai sebuah nilai ya. Nah, notasi integral kemarin sudah disinggung pada pertemuan pertama. Ini notasinya seperti ini. Integral fx dx hasilnya sebuah fungsi fx plus konstanta. Nah, rumus-rumus dasar integral ya, rumusnya integral ax pangkat n dx jika diintegralkan menghasilkan a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya bertambah 1 tambah konstanta, n nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk contoh pada pertemuan pertama, dan pertemuan pertama juga Bapak sudah memberikan tugas, rata-rata sudah memahami apa itu integral, karena integral ini di SMA sudah dipelajari. Nah, untuk contoh pada pertemuan pertama ini 5x tadi integral itu rumusnya 1 per pangkat ditambah 1. Nah, ini karena di sini ada 5, berarti 5 per 1 tambah x-nya itu pangkat 1. Di sini itu pangkat 1. Nah, jadi hasilnya 5 per 2 x pangkat 2. Nah, kalau ini berarti 12 per 4 ya. 4 itu didapat dari 3 tambah 1. Terus 12 per 4 x pangkat 4. Nah, gitu ya. 12 per 4, maaf ini harusnya 12. Harusnya 12. Nah, gitu. Nah, ini karena integral itu berhubungan dengan pangkat, jika ada suatu integral yang dalam bentuk lain, pangkat dalam bentuk lain, akar itu kan sebenarnya pangkat dalam bentuk lain. Nah, akar itu kita bisa rubah ke dalam pangkat setengah ya. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah ya. Jadi kita rubah dulu jadi pangkat setengah sama dengan yang lain, cara pengintegralannya ini juga sama. Nah, ini juga kalau mengandung akar kita rubah dulu ya ke dalam bentuk pangkat. Oke. Nah, coba perhatikan 4 integral di sini ya. 1, 2, 3, 4. Apakah bisa diselesaikan dengan rumus dasar integrasi yang tadi ya? Ya, asik. Lihat contoh yang ini dengan yang sini, misalkan ini perbedaannya apa? Perbedaannya apa ini? Perbedaannya lihat ya. Kalau di sini kan terlihat rumit, kalau di sini sederhana ya. Nah, lihat fungsinya, lihat. Nah, itu fungsi ya, ini tuh fungsi. Nah, kalau di sini fungsinya hanya 1 ya, lihat fungsinya hanya 1, 2x plus 3. Nah, ini sebuah fungsi. Nah, lihat ini fungsinya ada beberapa fungsi ya. Pangkat 4 itu sebenarnya kan banyak ya. Ini fungsi dipangkatkan lagi, di sini juga ada 2x ya. Nah, ini lihat yang kedua, ini juga sama nih. Oh, ini lihat ini pangkat 5 ya. Jadi fungsi dipangkatkan, berarti fungsinya itu sebenarnya lebih dari 1. Kalau ini kan pangkat 1, berarti ini 1. Ini juga pangkat 1. Kalau ini pangkat 4, ini pangkat 5.
Jadi perbedaannya yang kiri dengan yang kanan, kalau yang kanan ini pangkat fungsinya berpangkat 1 atau fungsinya 1, kalau sebelah kiri ini fungsinya lebih dari 1, ya, integralnya fungsinya lebih dari 1. Nah, bagaimana untuk cara menyelesaikan sebuah fungsi yang lebih dari 1? Ya, kalau ini masih bisa dengan rumus dasar integrasi. Nah, kalau ini harus diselesaikan dengan cara yang lain. Nah, yaitu dengan integral substitusi. Ya, substitusi itu artinya kan mengganti. Nah, ini pengertiannya integral substitusi, yaitu metode penyelesaian integral dengan cara mengganti atau mensubstitusikan fungsi fx dengan simbol u. Ya, boleh u, boleh y, atau terserah. Ya, biasanya ini dengan simbol u. Syaratnya ada dua. Syaratnya jika ada lebih dari 2 fungsi. Ya, tadi kan lebih dari 2 fungsi. Pilih fungsi yang paling rumit atau susah untuk diganti dengan u. Tadi yang pangkatnya banyak tuh kan, ada yang pangkat 4. Nah, berarti fungsi tersebut kita misalkan dengan u, ya. Nah, contoh ini 2x plus 3 pangkat 4. Nah, ini kan lebih dari 2 fungsinya, yaitu kalau dijabarkan berarti fungsinya ada 4, ya, lebih dari 2. Nah, untuk penyelesaian integral seperti ini, kita misalkan dengan u yang di dalamnya ini nih, ya. 2x plus 3 nya kita misalkan dengan u. Nah, ini ya. Jadi 2x plus 3 kita misalkan dengan u. Terus cari nilai turunan dari fungsi u, ya. Ini kan u nih, u nya 2x plus 3. Nah, turunan dari 2x plus 3 berapa? Ingat, turunan. Pada kalkulus 1 sudah belajar tentang turunan. Berarti kalau yang hanya mengandung x itu berarti turunannya 2. Kalau 3 turunannya 0, berarti 2x plus 3 turunannya 2. Atau du per dx, ya. Turunan itu du per dx, karena ininya u, ya. Karena ininya u berarti turunannya du per dx. Diturunkan terhadap x, maksudnya ini, ya. Ya, fungsi u diturunkan terhadap x. Makanya du dx. Itu hasilnya 2. Nah, kita cari dx-nya. Nah, dx-nya berarti kalikan silang, dx berarti sama dengan du per 2. Setelah kita mencari dx, ya, ketemu dx, kita tulis ulang soalnya, ya. Integral 2x plus 3 pangkat 4 dx. Nah, kita ubah. Tadi kan 2x plus 3 itu kita misalkan u, berarti ini jadi u pangkat 4. Oke, dx yang udah diganti sama kita tadi du per 2. Jadi du per 2. Oke. Nah, setelah itu, nah, kita ulang di sini, ya, tulis lagi di sini. Tadi kan hasilnya ini u pangkat 4 du per 2. Nah, setelah itu kita kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung integralkan, ya, integralkan. Nah, ini du per 2 artinya setengah du, ya. Ini kan 1 di sini, boleh dikedepankan setengahnya. Oke. Nah, u pangkat 4. Nah, u pangkat 4 itu kita integralkan. Di sini kan 1, berarti 1 per 4 tambah 1. Oke. Tadi kan integral itu tambah 1, ya, kembali lagi memakai rumus dasar dari integral. Nah, berarti u pangkat 4 tambah 1 juga plus c. Nah, gitu. Nah, berarti 1 per 2 kalikan 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Jadi sama dengan kalikan 1 per 10 u pangkat 5 plus c. Oke. Berarti, nah, udah seperti ini, kita kembalikan lagi u-nya. U tadi kan dimisalkan jadi 2x plus 3, tulis lagi di sini 2x plus 3 pangkat 5 plus c. Oke, seperti itu. Bisa dipahami, ya, ulang-ulang saja kalau belum dipahami. Nah, coba lihat yang ini. Nah, bagaimana kalau yang fungsi seperti ini? Nah, ini ada 2, ya. Nah, kalau tadi hanya dalam kurung saja seperti ini, nah di luarnya ada seperti ini. Nah, untuk substitusi itu cirinya, ya, awas ya cirinya. Jadi pangkat selisih di sini dengan ini,
ya. Lihat, ini x-nya pangkat berapa? 1. Ini ada x-nya nggak? Tidak, 0 ya. Ini 0, ini 1. Berarti selisihnya itu 1. Selisihnya itu 1. Nah, baru boleh memakai rumus substitusi ya. Nah, bagaimana kalau selisihnya lebih dari 1? Nah, itu nanti ada cara lagi dengan integral parsial. Nah, untuk yang substitusi ini, yang luar dengan yang dalam, pangkat yang di sininya harus selisih 1. Contoh lagi, misalkan gini nih, misalkan 2x pangkat 3 x pangkat 4 plus 3 pangkat 10 misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita lihat ininya. Nah, ini kan 3, ini 4, selisih 1 atau beda 1 ya, lebih kecil yang di luar. Nah, ini baru boleh memakai integral substitusi. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau ada soal seperti ini. Nah, kita sama dengan tadi nomor 1. Kita misalkan yang U itu yang rumit. Nah, yang rumit atau yang banyak pangkatnya kan ini, pangkat 4. Nah, kita misalkan 5x plus 3 itu dengan U ya. Kita turunkan ya, berarti 5x 5 3 0. Nah, ini berarti du dx hasilnya 5. Berarti dx-nya du per 5. Nah, setelah itu kita tulis lagi soalnya. Integral 5 kali U pangkat 4 kan, pangkat 4. Nah, du per 5. Oke, seperti itu. Nah, kita ulang di sini ya. Tadi integral 5 U pangkat 4 du per 5. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu, nah ini bisa dicoret nih, atas bawah langsung coret boleh, coret ya. Berarti tinggal integral U4 du, langsung integralkan. U pangkat 4 ini kan 1, berarti 1 per 4 tambah 1, langsung aja ya, 5. Berarti U pangkat U5 itu plus C, itu aja langsung. Jadi 1 per 5, U itu berapa tadi? 5x plus 3 pangkat 5 plus C ya. Udah ya. Oke, nah coba kalian kerjakan latihan dasarnya ini ya, latihan dasar. Nah, setelah latihan dasarnya kalian pahami, lanjut ke latihan lanjutnya yang lebih rumit ya. Coba ya, ini nomor 1. Jangan nomor 1 karena nomor 1 tadi contohnya ada, ini juga ada. Mana ya? Oke, Bapak lah. Ini lagi, buat lagi misalkan contoh seperti ini. Integral 2x plus 1 kali 2x kuadrat plus 2x plus 4 pangkat 5 dx, misalkan seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, mana apa yang harus dipisahkan U? Ya iya, yang ada pangkat yang paling besar, yaitu pangkat 5. Berarti ini bisa misalkan U. Jadi, U sama dengan 2x kuadrat plus 2x plus 4. Terus du dx-nya berarti kita turunkan. Nah, ini turunkan gimana? Turunkan aja, 2 kali 2 4, berarti 4 pangkat x. Ini habis ya, pangkatnya tinggal 1. Ini plus 2. Nah, berarti ini du dx-nya, berarti dx-nya sama dengan du per 4x plus 2. Nah, 4x plus 2. Nah, kalau menemukan seperti ini kan masih 2, masih 4, masih faktor 2. 2 juga bisa disederhanakan ya. Ini bisa 4 masih bisa dibagi dengan angka 2. 2 masih bisa dibagi dengan angka 2, jelas ya. Berarti ini bisa difaktorkan ya, 2-nya kita keluarkan. Nah, berarti ini bagi 2, 4 bagi 2 2, berarti 2x, 2 bagi 2 1. Itu ya. Kalau menemukan seperti ini, kita harus faktorkan atau sederhanakan ya. Nah, berarti dx-nya du per 2 dalam kurung 2x plus 1. Nah, udah ketemu dx-nya, kembali lagi ke soal.
Hati itu diisi 2x plus 1. Oke, terus ini kita tadi misalkan dengan U, berarti U pangkat 5, dx nya du per 2 kali 2x plus 1. Nah, coba lihat atas bawah ya, atas bawah. Nah, iya. Ini atas bawah. Nah, gunanya menyederhanakan itu seperti itu. Ini kan sama. Kalau sama ya udah boleh dicoret. Nah, seperti itu. Jadi ini kan tinggal 2 di bawah, berarti artinya ini 1/2. Tulis di sini 1/2 U pangkat 5 du. Oke, bisa dipahami? Nah, berarti udah seperti ini, langsung kita integralkan ya. Berarti setengah kali 1 per, ini pangkat 5 berarti per 6, 5 tambah 1 kan 6, berarti U pangkat 6 du. Ini kalikan 1/12, U nya tadi berapa? Kita misalkan U tuh 2x kuadrat plus 2x plus 4 pangkat 6 plus C. Oke, gampang? Iya. Nah, demikianlah materi untuk kali ini. Silahkan kerjakan latihan dasar dan latihan lanjutannya. Bila ada pertanyaan silahkan boleh kontak di grup WA atau chat pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.